Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen kali ini kita memasuki modul pembelajaran yang terakhir, yaitu modul digital marketing. Setelah kita dari awal ya open mind, memberikan motivasi, bagaimana berentrepreneur, bagaimana berwirausaha, kemudian menemukan ide usahanya, melakukan riset, kemudian membuat produknya, dan produknya harus dikasih kemasan yang cantik, di branding yang cantik, dan memiliki nama supaya orang mudah mengingatnya, karena dengan mudah mengingatnya akan membeli ulang kalau produk itu enak gitu ya. Itu semua proses itu dari step by step itu harus kita review, apa yang kurang, apa yang sudah bagus, itu kita harus review satu-satu dari setiap tahapan-tahapan itu. Nah setelah itu di brandingnya udah bagus, kemasannya bagus, mulai dipasarkan. Nah setelah dipasarkan, beraktivitas jualan, berapa banyak volumenya, berapa banyak penjualannya, harus dicatat dan dibukukan. Sehingga kita memiliki laporan catatan dari kegiatan usaha kita, yaitu namanya laporan rugi laba. Kita dagang capek-capek pagi, malam, siang, itu menghasilkan keuntungan enggak, memberikan kebahagiaan enggak, memberikan uang lebih enggak kepada kita. Nah, tetapi ini sebagai dasar yang terakhir, yaitu modul pembelajaran ke-10, yaitu tentang digital marketing. Supaya apa? Barangnya laku keras, tapi ongkos pemasarannya jauh lebih rendah, karena kita eranya sudah era digital ya. Jadi nanti ini Coach Yoyo siapkan dulu materinya, tolong dicermati, nanti kalau sudah dicermatin, dipraktekkan, dilaksanakan. Dan dari sesi modul pembelajaran ini kita masih ada namanya pembinaan lanjutan. Coach Yo punya 4 acara, yaitu adalah belajar online berwirausaha, itu semuanya bebas biaya. Kemudian online coaching klinik, nah nanti bisa tetap bertatap muka secara online, bisa tanya jawab dengan coach, saya punya problem ini, oke dibikinikan. Coach, ini brandnya diwarnain apa? Kasih ini nanti akan ada seru deh ya. Pokoknya di online coaching klinik itu bisa one on one, bisa by kelompok ya. Nah, ini alhamdulillah Coach Yo juga sudah mendapat ada namanya MQ Mat, itu sudah request untuk dilakukan pembinaan kurang lebih kepada 20 orang bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah memberikan inspirasi dan manfaat, dan semakin banyak UMKM yang tumbuh di negeri ini, dan semakin banyak juga UMKM yang kelas mikro naik kelas, ya, menjadi pengusaha kecil. Setelah kecil menjadi pengusaha menengah dan menyerap tenaga kerja. Itu yang diharapkan. Baik, Coach Yo akan siapkan materinya untuk digital marketing ya. Ini. Nah, ini sudah kelihatan nampak di sini ya. Oke. Nah, ini modul pembelajaran yang terakhir, yaitu modul pembelajaran ke-10, digital marketing ya. Nah, ini mudah-mudahan 10 modul ini bisa memberikan modal awal untuk para pelaku usaha yang ingin menjadi entrepreneur, ingin menjadi punya usaha UMKM, walaupun kecil putarannya, jangan salah ya, kelas-kelas UMR begitu bisa lewat. Even kalau sudah berhasil ya, kelas-kelas manajer yang gajinya 20 juta, kecil itu bisa dilewatin ya. Baik, kita mulai lagi, jangan terlalu banyak Coach Yo banyak ngegombal ya, kita mulai inti daripada digital marketing. Baik, ya ini langsung ya, digital business strategy. Nah ini di luar sana juga sudah banyak jualan mobil, jualan rumah, jualan kamar kondotel apa, itu sudah menggunakan strategi secara digital. Di sini bisa terlihat ya. Mercy pun juga sudah menggunakan digital background untuk berstrategi di dalam bisnisnya. Nah ini yang perlu diketahui sahabat mulia UMKM di seluruh penjuru tanah air ya. Saat ini itu terjadi digital explosion. Dalam 60 detik itu yang main-main Google itu ada 4 juta. Ya, 60 second. What's happen online in 60 second. Nah, orang yang main-main WhatsApp itu ada 50 juta. Itu hanya dalam 1 menit, ya.
Dan ini bisa dilihat data-data yang lain, Twitter, kemudian yang main Facebook 3,3 miliar. Nah, ini adalah namanya digital explosion. Nah, semakin banyak orang beraktivitas di Indonesia, dari total 270 ada 180 juta itu sudah memiliki HP. Berarti hampir separuh daripada penduduk negeri ini itu hampir semuanya berkegiatan secara digital, ya. Nah, digital business strategy frame-nya itu seperti apa? Framework-nya itu ada apa? Tentunya bisa melalui website strategy, email strategy, sama sosial media strategy. Di sini ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Flick. Nah, ini ya, ada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Kemudian email strategi, kalau kita punya database, kita punya email address calon-calon potensial pelanggan kita, bisa di auto send, dikirim ya. Kemudian create content SEO ya, web strateginya gimana supaya dikunjungin orang. Ya kita sharing di sosial media, di Facebook, di Twitter, Instagram. Tujuannya apa? Supaya ada customer engagement. Customer itu mulai mana yang apa sih? Interest, ada atensi ya. Nah, ini digital strategy framework-nya. Dari website strategi tadi, email strategi, sosial media, ada namanya customer engagement. Nah, ini ada namanya AIDA ya. AIDA itu adalah attention. Pertama orang apa sih? Oh, ada kue brownies. Kok kayaknya yang di Bandung 80.000, ini kok cuma 60.000. Tapi lihat dulu deh. Oh, setelah itu atensi, interest. Setelah interest, desire. Testimoninya banyak juga ibu-ibu yang suka. Setelah desire, baru akhirnya action, membeli. Nah, tapi Coach Yo mau sharing sebentar ya terkait yang baru. Yang baru itu, nah ini Coach Yo, kalau tadi namanya adalah, ini kita kasih warna hitam aja ya biar asik lihatnya. Yang tadi udah dibahas adalah AIDA. Nah, AIDA tadi udah clear ya. Ada attention, kemudian ada interest, kemudian ada desire ya. Kemudian ada action, akhirnya membeli. Nah, tetapi karena perkembangan zaman, sekarang sudah ada baru lagi namanya AISAS. Supaya asik, kita kasih warna berbeda ya, AISAS. Warna merah. Apa sih AISAS? Yang pertama adalah sama, attention, ya. Kemudian interest, ya. Tapi interest dulu nggak cukup. Dia perlu searching dulu. Searching. Ini sebenarnya tadi brownies tadi ya, kita kasih warna coklat, brownies tadi, sepotong brownies itu, ini sebenarnya gimana sih sepotong brownies ini? Enak, mahal, atau bagaimana, segala macam informasinya dicari dulu dengan cara searching. Nah, setelah searching, ternyata banyak testimoni yang bagus, yang positif, yang plus-plus. Harganya nggak mahal, pengirimannya cepat, packagingnya bagus, kemasannya bagus. Nah, ini akhirnya apa? Orang action untuk membeli. Kemudian setelah orang action, dia akan sharing. Enak loh browniesnya ini segala macam. Akhirnya makin orang banyak tahu, akhirnya banyak sekali orang yang namanya repeat order. Berbahagialah orang yang memiliki bisnis bisnis brownies ini. Akhirnya dikenal orang, akhirnya terjadi yang namanya repeat order. Itu yang Coach Yo ingin sampaikan. Sekarang sudah menggunakan namanya AISAS ini ya. Insya Allah baik. Itu tadi AIDA, dan sudah berubah kepada AISAS. Harus ada searching, habis di searching harus sharing ya. Ini sangat luar biasa sekali. Coach Yo akan lanjutin terkait materinya ya. Nah, ini dari AIDA akan ada AISAS ya. Kemudian Coach Yo lanjutkan. Nah, ini survei sangat mengejutkan. Banyak UMKM
UKM offline hanya memiliki pertumbuhan pendapatan sekitar 11%. Ini sudah disurvei, hanya 11%. Sedangkan UKM yang memanfaatkan media online memiliki pertumbuhan yang sangat fantastis. 23% sampai 80%. Luar biasa sekali. Nah, makanya Coach Yo memberikan di modul pembelajaran terakhir ini yang namanya adalah modul pembelajaran terkait digital marketing, yaitu dengan menggunakan WA dulu, WhatsApp ya. Nanti Coach Yo akan ajarin cara bereksersis membuat status di WhatsApp ya. Nah, tetapi kita ikutin ini dulu. Media digital apa saja? Media digital yang dimaksud adalah sosial web, analisa alias sosial media, online shop, community, forum website, dan blog. Nah, ini teman-teman harus memahami apakah ini kalau belum bisa buat, biasanya kita memang perlu berinvestasi, membuat microsite, web kecil, atau apa, yang investasinya mungkin nggak sampai 5 jutaan ya. Saya pikir ada di bawah yang udah buka 1,5 juta, 750, banyak-banyak anak kuliah yang willing membantu. Di media digital itu sudah ada formatnya, tinggal dimasukin konten, disiapin foto-fotonya, kasih harga. Nah, akhirnya sudah bisa ketahuan punya web gitu ya. Nah, media digital apa saja? Sedangkan ranah instant messaging seperti WhatsApp, nah BBM, Line yang kian ramai digunakan sebagai ajang promosi efektif karena langsung menggunakan ponsel ya. Nah, ini kira-kira caranya bagaimana menggunakan media digital. Nah, ini Coach Yo mau kasih tahu cara menggunakan yang namanya, ini kita perluaskan dulu. Coach Yo akan share lagi menggunakan ini ya. Nah, ini Coach Yo akan ini di clear dulu ya. Oke, kita clear dulu. Skill of drawing. Nah, ini kan kita saat ini sudah ada namanya WA. Nah, seringkali kita memasang WA di dalam namanya WA status. Ya, itu sudah ada foto ya. Kemudian foto, kemudian seringkali ada message di bawah ini. Kalau tadi topiknya brownies, ya ditulis brownies 1 box isi 10 potong. Harga 40.000. Berarti 1 potongnya adalah A4.000. Enak. Dan tulisannya juga perlu ini, ngangenin. Nah, diposting. Nah, nanti setelah diposting, nanti kan akan ada yang lihat. Hari kita ganti warnanya ya, supaya asik kita diskusinya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin yang lihat adalah 70 orang. Hari ini yang lihat adalah naik lagi 75, hari Rabu 80, hari Kamis turun 60, hari Jumat mau liburan naik 90, hari Minggu 100, hari ini 150. Nah, ini adalah orang-orang yang lihat. Kira-kira selama 1 minggu ini siapa-siapa aja yang hampir setiap hari lihat, oh ada 40 orang. Siapa aja yang hanya melihat 3 kali atau itu kan total ini ada 7 hari ya, yang lihat 6 kali, yang lihat 5 kali, dikelompokkan aja begini 4 kali, ada berapa orang. Nah, nama-nama itu kemudian siapa-siapa aja, nah ini langsung di chat. Nah, misalnya di dalam 40 ini yang tiap hari ngelihat, namanya ada Bu Rani. Hai Bu Rani, kemarin hampir tiap hari ngeliatin browniesku ya. Kira-kira mau cobain nggak? Bu Rani suka brownies nggak? Oh suka aku Jeng. Tapi aku kemarin masih ragu-ragu apakah enak apa enggak. Ini Bu ada beberapa testimoni. Kirim. Nah, si pemilik brownies tadi mengirim beberapa testimoni ke WA-nya Bu Rani sini. Akhirnya apa? Bagaimana cara mendapatkan istilah ini? Udah Bu, coba dulu 1 box gitu, cuma 40.000 kok, di ongkos kirimnya aku kasih gratis karena Bu Rani deket kan. Nah ini supaya apa? Memudahkan closing. Akhirnya closing 1 pelanggan.
Nah, browniesnya oh benar Jong, enak. Testimoninya dari Bu Rani, simpen lagi di sini. Nah, supaya apa? Makin banyak yang repeat order, makin banyak yang ini teknik cara by WA ya, teman-teman, cara mengclosing dan melakukan chit-chat dulu, pilih yang potensialnya gimana kalau dia setiap hari melihat, kalau ada hampir 6 hari dia melihat, setiap hari 5 hari melihat, semuanya di chat. Memang ada ketelatenan satu-satu, tapi disinilah secara digital itu kita mengenalkan supaya terjadi yang namanya tadi apa, saya kasih warna merah, namanya engagement, supaya pelanggannya itu mencoba nah produk kita. Kalau sudah mencoba, enak, taste-nya oke, akan ada yang namanya RO, repeat order. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya, untuk menggunakan digital ya. Nah, ini Coach Jo close lagi, kembali lagi ke materi ya, materi yang awal. Insya Allah, nah ini share lagi. Oke, baik. Nah, ini cara bagaimana menggunakannya media digital tadi seperti tadi yang Coach Yo sampaikan ya. Nah, jadwal harian. Nah, ini sebagai pengusaha harus punya jadwal harian. Jadwalkan setiap pagi untuk konten promosi Anda, setidaknya dalam 1 atau 2 jam sehari untuk membuat status inspiratif dan promosi di Facebook, Twitter, Instagram, dan instant messaging, WA, dan BBM atau Line. Itu lakukan setiap hari nih Bu. Jangan hanya sebulan sekali yang nggak laku nanti. And then perluas jaringan, jangan malu untuk mention atau ajak teman dan karib, kerabat agar teman-teman mereka mengenal produk kita. Be polite, selalu bersikap positif ya. Jangan ini, kalau belum enggak ditolak apa, belum mau beli, enggak apa-apa, santai aja. Diulang-ulang terus, akhirnya repeat order, ada yang closing, enak repeat order. Nah, seperti Coach Yo juga membina ibu-ibu di Kerawang, di Magelang. Jangan pernah takut, di Magelang pun ada sahabat mulia Coach Yo membuat proltape. Proltapenya justru banyak volumenya adalah dikirim keluar ke Lampung, dan ke Balikpapan, ke Jakarta, ke Surabaya. Ini luar biasa sekali. Dan sekarang sudah banyak sekali ekspedisi-ekspedisi seperti Pexel, seperti apa. Nah, itu juga pengirimannya cepat ya, dalam 2 kali 24 jam dari Magelang ke Jakarta. Coach Yo kemarin sempat beli proltape itu sampai sini alhamdulillah masih cukup bagus. Kemudian bagikan ke medsos, share ke sosial web alias sosial media, posting jualan Anda di online shop, gabung ke community forum, serta upload produk Anda ke website atau blog. Nah, kemudian viralkan video, bikin video-video pendek pakai HP, share iklan video yang menarik menggunakan PowerPoint. Jika ada budget pemasaran, maka dapat Anda hire digital agency untuk membuat video iklan low cost budget hingga yang well prepared advertising, karena bagaimanapun juga video lebih besar menarik minat jika dibandingkan teks semata. Kemudian iklankan, buatlah iklan sederhana, iklan yang menarik, cenderung sedikit teks namun didukung foto yang menarik. Demikian di Facebook ada batasan penggunaan teks pada banner, poster, Facebook Ad. Materi iklan berbayar bisa menggunakan Facebook Ad, Instagram Ad, atau Google Display Network. Simpan, catat poster-poster, dan lain-lain. Backup materi promosi teks yang sukses, nanti diulang lagi ya. Iklan poster Anda ke blog website kita, tak pernah tahu kapan Twitter, Facebook, dan Instagram akan bertahan. Bisa saja akun kita ditutup oleh Twitter karena terlalu banyak spam. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dipikirkan ya. Pertanyaan, jangan lupa jawab segera setiap calon pelanggan Anda dengan baik. Makanya HP selalu dipegang di tangan, kalau ada respon, selalu direspon. Kadang di message itu pesen dong 3, rasa ini, rasa ini. Nah, itu jangan terlalu lama, lebih daripada 30 menit baru respon. Itu namanya responnya low, and then pelanggan kecewa. Akhirnya dia switching, pindah ke produk yang lain.
silahkan dipraktekkan dan bisa diterapkan setiap hari dengan menggunakan ponsel smartphone Anda. Terima kasih, ini sesi terakhir Coach Jo ya. Nanti kalau sudah bisnisnya muter, Coach Jo masih punya lagi modul-modul untuk pelaku usaha kecil dan modul-modul untuk pelaku usaha menengah. Tentunya ada materi-materi yang berbeda ya. Bagaimana mengefisiensikan usaha, bagaimana membuat bisnis plan, bagaimana menduplikasi outlet, bagaimana belajar presentasi, mendapatkan investor, apa itu nanti akan ada lagi di modul-modul berikutnya dari Coach Jo. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat, semoga selalu kita mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baik di dalam berwirausaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.